dalam kasih-Mu. Gelap tak berkuasa, dosaku Kau hapuskan. Kemenangan ada di dalam-Mu, Yesus Kau Raja selamanya. Kemenangan ada di dalam-Mu, Kau memerintah bersama-Mu. Tiada lagi rasa takut, Kau yang pegang hidupku. Yesuslah menebusku selamanya. Berdiri dalam kasih-Mu. Gelap tak berkuasa, dosaku Kau hapuskan. Kemenangan ada di dalam-Mu, Yesus Kau Raja selamanya. Kemenangan ada di dalam-Mu, Kau memerintah bersama-Mu. Angkat tangan, Yesus hidup dan menang. Bersoraklah, angkat tangan, Yesus hidup dan menang. Kemenangan ada di dalam-Mu, Yesus Kau Raja selamanya. Kemenangan ada di dalam-Mu, Kau memerintah bersama-Mu. Kau memerintah bersama-Mu. Shalom saudara-saudara yang terkasih, kita sedang berada di sebuah season yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena inilah hari-hari di mana kita memperingati tidak hanya kematiannya, tapi juga kebangkitannya. Nah, firman Tuhan, tema daripada perayaan The Resurrection of Jesus kita kali ini adalah The Holy One. The Holy One di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-10, sebuah nubuatan yang diucapkan oleh Raja Daud melalui pujian ini mengatakan sebab engkaunya E-nya huruf besar. Berarti bukan, it's not about him ya, itu bukan tentang dia. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu. Orang kudusmu itu the Holy One melihat kebinasaan. Jadi Daud tidak berbicara tentang dirinya. Daud sebetulnya sedang berbicara tentang Sang Mesias. Inilah salah satu daripada messianic prophecy yang ditulis di dalam buku-buku atau kitab-kitab Perjanjian Lama. Kenapa kita berani berkata demikian? Atau kenapa saya berani berkata demikian? Karena kemudian Rasul Petrus mengutip ayat ini ketika hari Pentakosta. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-32,
exactly ya. Petrus berkata, sebab Daud berkata tentang dia. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkaunya E-nya memang huruf besar, tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu, orangnya huruf besar, kudusmu juga huruf besar, melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Perhatikan ini, ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada sampai hari ini. Ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia mendudukkan seorang keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan. So ini Mazmur tadi yang kita baca ayatnya berbicara tentang sesuatu yang it's a prophecy, ya, melihat ke depan, dan telah berbicara tentang garis bawah ini kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahkan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Karena kita tahu setelah kemudian Yesus mati, ya, 3 hari kemudian dia bangkit dari kematian. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Saya hanya mau mengatakan, saudara, bahwa kebangkitan Kristus merupakan sesuatu peristiwa penting bagi kita, orang yang percaya. Bahkan firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 17-20, Rasul Paulus menuliskan lewat ilham Roh Kudus, dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kematian bukan berarti kematian tidak penting. Kematian membayar harga dosa. Kematian, saudaraku, membayar semua pemberontakan kita. Tetapi kalau Yesus nggak bangkit, maka Alkitab berkata sia-sia iman kita. Ya, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah, perhatikan itu, adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Yang sulung berarti dia yang pertama. Maka semua kita yang percaya satu hari kita juga akan bangkit dari kematian, atau dibangkitkan lebih tepatnya dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara, kebangkitan Yesus yang mengalahkan musuh terakhir, apa itu? Maut, ya, membuka sebuah jalan baru bagi kemenangan total. Ucapkan bersama saya, kemenangan total. Kemenangan total dalam kehidupan kita orang percaya. Dan semuanya ini menyatakan apa bagi kita? Satu, dan ini sangat penting sekali, Roma 1 ayat 1-4. Saya bacakan buat saudara. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Dijanjikannya, dinubuatkan, diucapkan pada waktu itu. 3, dikata ayat 3, tentang siapa? Anaknya yang menurut daging diperanakan. Lihat, dari keturunan Daud. Jadi Daud itu sebetulnya sedang bernubuat tentang janji Tuhan bagi sebuah dinasti kekal di dalam kehidupannya. Siapakah itu? Sang Raja, Tuhan Yesus Kristus. Dan ayat 4 berkata, menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Saudara, jadi kebangkitan adalah bukti yang sangat konkret bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu adalah bukti keilahian daripada Kristus. Ada begitu banyak orang yang menyangkali akan keilahiannya, ya, bahkan
Kita tahu di luar sana ada banyak narasi yang mengatakan bahwa Yesus aja nggak ngaku dia Tuhan. Siapa bilang? Saudara, kalau dia bukan Allah ya yang sempurna itu, korban itu harus sempurna untuk kita bisa kemudian ada di dalam jalan kebenaran yang daripada dia. Jadi ini merupakan sebuah poin yang sangat penting. Kebangkitan adalah merupakan bukti keilahiannya. Tetapi juga saya percaya saudara, sebagai orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, seringkali disebut dengan istilah kita orang Pentakosta, ya saudara, saya juga percaya bahwa kebangkitannya membuka jalan. Membuka jalan bagi apa? Bagi kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Inilah bedanya perjanjian lama dengan perjanjian baru. Perjanjian lama, urapan turun hanya kepada beberapa orang. Urapan hanya datang kepada beberapa jabatan. Tetapi dalam perjanjian baru, semua orang, saudaraku, dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dan dibaptis Roh Kudus. Semua orang bisa memperolehnya. Yesus adalah pembaptis dalam roh. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5 mengatakan pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan ia itu Kristus sendiri. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan apa? Janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan kita tahu kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menerima apa? Power, dunamis, kuasa. Dan kamu akan menjadi martus, saksiku, ya saudaraku, di Yerusalem dan Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kebangkitannya membuka jalan. Pentakosta terjadi di dalam kehidupan kita. Dan stop sampai tidak, tentu saja kalau Roh Kudus menyertai kita, kalau kuasanya ada dalam kehidupan kita, maka itu adalah jaminan kemenangan total buat kita semua. Apa yang diperintahkan oleh Bapa, seperti apa saudaraku kita hidup sesuai dengan kehendak Bapa, roh yang di dalam kita. Setiap anak Allah, firman Tuhan berkata, dipimpin roh Allah. Ada satu jaminan. Jaminan apa? Kemenangan total. Katakan kemenangan total. 1, 2, 3. Kemenangan total. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah, bukan akan, haleluya, telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam terjemahan di Amplified dikatakan, but thanks be to God who gives us the victory. Dalam kurung, the victory making us conqueror through our Lord Jesus Christ. Through our Lord. Melalui, kalau kita di dalam Kristus melalui, through itu melalui, mengalami. Pengalaman bersama dengan Kristus, pengalaman dipimpin oleh Roh Kudus yang memampukan kita hari lepas hari untuk kita menjadi conqueror di dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 33 dan 34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, catat ini, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Efesus pasal 2 ayat 1-3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam, lihat, hawa nafsu, daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti yang lain. Itu dulu. Tapi sekarang kamu hidup di dalam kemenangan. Ada 3 musuh utama kita menurut ayat ini. Ya, menurut Efesus 2 ayat 1-3. 3 musuh utama apa itu? Iblis. Ya, iblis. Siapakah iblis? Musuh sejak mula. Iblis pembenci ras manusia. 2, dosa. Natur yang melekat akibat kejatuhan. 3, dunia. Apa dunia? Sebuah sistem anti Tuhan. Tetapi di dalam Kristus dan oleh kebangkitannya kita mengalahkan iblis. Ya, kalau iblis datang gimana, Pak? Dalam nama Yesus, tengking, saudara. Ya kan? Kita dosa, kita diberi natur baru. Ya, karena aku bukan lagi aku yang lama, tetapi aku yang baru. Yang baru ketika sudah dibaptis, saudara bangkit,
manusia lama sudah dikubur di situ, sudah bangkit menjadi manusia baru. Satu-satunya kepercayaan yang berbicara tentang new nature, yang berbicara tentang newborn, kelahiran baru, cuman kita. Puji bagi nama Tuhan, saudaraku. Dan tentu saja mengalahkan dunia, iman kita. Firman Tuhan berkata, siapa yang mengalahkan dunia? Dia, iman di dalam dia, iman bersama dia, dan imannya, saudaraku ya, yang kemudian lahir dalam kehidupan kita, mengalahkan dunia ini. Dan tentu saja, the last but not least, jaminan bagi kekekalan. Wow, kita itu sebetulnya diciptakan untuk ada dalam kekekalan. Saudara tahu di Taman Eden, ya, di Taman Eden, kita nggak tahu, saudara, berapa lama Adam dan Hawa ada di Taman Eden. Nggak ada catatannya. Why? Karena dimensinya dimensi kekal. Ya, tetapi kemudian setelah dosa masuk, maka kematian. Barang siapa makan buah ini, kamu akan mati, kata Tuhan. Apa upah dosa? Maut, kematian. Semua itu dibayar oleh Tuhan Yesus. Dan ketika dia bangkit, kemenangan itu ada pada kita. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4 ada sebuah jaminan bagi kekekalan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena kasih karunia, rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali. Lahirkan kita kembali, natur baru oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan apa? Untuk ayat 4, atau supaya menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. So, be ready for eternity. Bersiaplah untuk kekekalan. Mulai dari sekarang pakai gaya hidup kekekalan. Saudaraku, jangan pusing dengan yang ada di dunia ini. Ya, kita percaya di dalam kebangkitannya, bersama kebangkitannya, kita hidup di dalam kemenangan total. Dan saya percaya kekekalan menanti kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Happy Resurrection Day. Yes!